Oke, hai semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan bermainkan dengan Lulu Support. Ini adalah permainan seorang Lulu. Diulang lagi. Jadi Lulu ini salah satu support enchanter andalan satu dunia ya. Di sana saya tidak menyangka ya ada Draven dan Trash ya, gara-gara saya nungguin si ADC ya. Makanya penting ya kalau namanya main game jangan pakai nunggu-nunggu ya. Penting early gamenya tuh kita tepat waktu sampai tujuan tuh penting ya. Kalau nggak musuhnya bisa sembunyi di bush duluan kayak tadi gitu, saya udah kebuang flash ya. Duh. Apalagi ini dua-duanya champion early game ya. Early game mah kuat lah gitu. Ya seperti yang saya bilang ya, Lulu ini basic dari sebuah enchanter ya. Karena dia tuh definisi dari seorang enchanter, sahabat baik para ADC ya. Ini bisa dibilang enchanter kesukaan semua ADC ya, karena dia bisa ngebuff attack speed, bisa nge-shield, bisa ngasih health. Dia itu single target enchanter ya. Skillnya itu ada 3 biji yang ngebuff punya efek buff ke single target. Nah, di sini kita akan pakai skill 2 buat mempercepat ya, takutnya ya flashnya gagal. Nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa selamat. Kita pasti bisa menyelamatkan si Lee Sin ya. Sini kita clear ward. Oke. Di sini cukup mengerikan ya, lawannya ada si Annie nih. Annie itu baru di rework ya. Engage dia kuat banget ya, engage musuh nih. Ada Trash, ada Annie, ada Sinch. Sekali di burst nih mati ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan maksimalkan skill 3-nya dulu ya untuk Lulu ya. Jadi dia bisa ngasih shieldnya gede, lalu bisa kalau diperlukan kita bisa ngepok ya. Oke. Dan di sini untuk keystone saya pakai face rush ya. Yang dimana itu adalah sebuah keystone favorite saya ya. Oke, di sini kita bantu clear lane biar bisa balik cepet ya. Face rush itu bagus ya di seorang Lulu ya, karena dia tuh support tapi range-nya pendek ya. Dia tuh perlu deket edisinya juga ya, jadi dalam situasi war itu nggak selalu kita ada di range range edisi kita ya. Jadi kita dengan face rush ini bisa kebantu positioningnya, terus di saat yang diperlukan itu kita juga bisa kabur. Oke, di sini mengerikan. Oh my god. Oke. Dan Lulu itu cukup stat defensifnya cukup besar ya dibandingkan enchanter lainnya. Dan dari buildnya kita juga akan nge-build dia sedikit tanky ya, karena dia lihat aja ntar pas war kita bakal ada momen-momen dimana kita perlu sedikit jadi tank gitu ya. Lihat ya di sini kita oke, di situ kita dapat good job. Oke, di sini dengan si Nunu ini kita bisa cancel ya. Skill 2-nya ya kalau salah. Dengan skill 2-nya kita ya.
Dan di sini ada interaksi yang menarik ya untuk si Lulu ini dengan face rush ya. Jadi skill satunya dia itu nggak tahu kenapa dihitung jadi dua ability sendiri gitu setiap panahnya. Jadi sekali kena itu bisa kalau misalnya sekali kena itu dihitung 2 hit. Jadi perlu 1 hit lagi aja buat ngaktifin efek dari face rush. Kalau kena 2 orang sekali pakai skill 1 itu udah langsung aktif ya efek face rushnya ya. Kadang-kadang bisa ngebantu tuh. Oke, di sini kita bantu untuk dapetin Rift Herald ya. Oke, secara team fight sih kita kalah ya. Kita nggak ada tank nih soalnya. Musuhnya engage-nya juga ngeri-ngeri nih. Oke, di sini kita nggak berharap. Wow, amazing. Wow, amazing ya. Nggak apa-apa, kita juga nggak mungkin bisa tepat waktu ya di situ. Itu kita clear ward aja. Oke, di sini apakah saya perlu untuk Oke, di situ kita face rush sedikit membantu kita untuk kabur ya. Oke, di sini kita pakai rune overgrowth ya. Jadi kita lihat nih health kita 1440, not bad. Ya, bisa ambil revitalize tapi menurut saya overgrowth lebih bagus ya di Lulu. Karena dia champion yang scaling AP-nya tuh tidak begitu banyak ya sebenarnya. Ultinya cuma single target 50%. Gila. Oke, nggak apa-apa. Dan inget ya, revitalize itu nggak bakal ngaruh ke ultinya si Lulu ya. Jadi Lulu ultinya Lulu tuh nggak jadi lebih banyak dengan kita pakai revitalize ya. Dan di sini kita bisa bikin Veil Enchant. Karena yang efek health boost seperti si Nunu ya, bukan Nunu. Seperti Nasus itu tidak menerima efek penambahan dari Revitalize atau Spirit Visage, itu nggak bakal nambahin jumlah dari health boost ya. Jadi kita pakainya Overgrowth saya meningkatkan sedikit ketankiannya si Lulu ini ya. Kadang-kadang tuh musuh bisa terkejut juga ya. Oke. Kadang-kadang musuh bisa terkejutkan oleh ketankiannya si seorang Lulu ya. Nggak nyangka orang kok si tanky nih, si Lulu kelihatan kecil-kecil tapi tanky gitu ya. Nah di situ lihat ya, kita efek face rush ini bisa bantu banget ya kita kabur. Terus belum lama skill 2-nya udah aktif lagi ya. Oke, di sini Caitlyn-nya kurang map aware ya dia. Tadi tidak ngelihat. Gak apa-apa. Jadi di sini Nununya nyebelin banget ya. Oke, di sini kita clear lane aja, tapi harus hati-hati ya. Sini si Lee Sin bakal bantu. Oke, di sini kita lihat. Oke. Oke, di situ kita cancel si ini ya. Oh my god. Enggaknya kalau teman kita yang kena kita bisa kasih Veil Enchant ya. Tapi dia targetnya kita nggak apa-apa. Oke, di sini kita akan membeli Imperial Mandate dulu ya. Karena Imperial Mandate itu bagus banget ya di Lulu. Untuk ultinya itu untuk area slow yang diberikan
itu bakal selalu memberikan efek Imperial Mandate ya, dihitungnya sebagai slow dari si Lulu walaupun kita kenain ke teman kita. Oke, di sini kita selamatkan. Oke. Di sini kita selamatkan si Lee Sin ya. Oke, di sini kita lihat. Nih gila sih. Mau cancel si Aninya susah kenanya. Di situ kita buff si Lulu ya. Oke. Di dalam situasi war kayak gitu emang rada susah ya target skill 2 nya si Lulu ini, karena dia lempar ke tanah kayak gitu. Oke, di sini kita lihat apakah bisa kita mendapatkan dragon ya. Ini resikonya cukup besar. Oh my god. My god. Nggak apa-apa. Gile, dapet 2 dengan gampang dia. Nggak apa-apa, kita secara gold masih menang semuanya. Dari sini kita akan dapatkan Ardent Sensor ya. Di sini champion autonya cuma si Draven. Jadi kita mungkin nggak perlu Frozen Heart, kita akan bikin Protector's Vow aja ya. Dan Protector's Vow ini akan dibantu dengan health dari Overgrowth yang kita punya ya, karena si Protector's Vow ini ada scaling health-nya ya. Oke, di sini nggak mungkin selamat ya. Oke. Enemy turret destroyed. Oke, di sini kita santai-santai aja ya. Di sini ini menakutkan banget ya si Thresh ini. Thresh tuh roamingnya mengerikan ya. Dia pasti bikin ini nih, apa namanya sih, Deadman Split. Dan dia tuh kalau udah nge-roaming bisa narik temannya dia ya. Jadi stat movement speed tuh stat yang penting ya di seorang Kazin, Thresh. Oke, aduh nggak kena. Oke. Susah ya. Oke, di situ tadi kalau kalian lihat saya berhasil mengnalify kill satunya si Thresh ya dengan Bell Enchant ya. Saya personally tidak terlalu suka dengan Bell Enchant ya, karena terlalu susah ya untuk dikenainnya dalam waktu yang tepat. Itu terlalu susah ya. Nargetnya kena orang yang bener belum efeknya kita timingnya pas gitu. Kadang-kadang kita kepakainya kecepetan, terus nggak berguna, terus udah langsung masuk cooldown lagi 40 detik. Maksudnya kalau dibandingkan dengan Locket gitu atau Redemption yang tinggal pencet doang langsung satu area kena, Bell Enchant tuh sangat tidak reliable ya, sangat kemungkinan nggak berguna itu besar ya. Oke, di sini kita bantu si Kassadin. Kita coba lihat. Kalau oke, nggak apa-apa. Sini Kassadin nih jadi bisa nge-slow ya. Oke. Kassadin late game mah kuat banget ya. Dia udah jadi 2 mana item sama Rabadon, pasti kuat banget. Oke. Oke, di situ kita cancel si ultinya Nunu ya. Wow.
Oke, di sini kita coba untuk di sini kita cancel lagi ya si Nununya. Oke, di sini kita sepertinya menang. Oke, di sini kita bisa menang ya. Oke, di situ kita ambil 2 turret shot. Oh, nggak menang ya. Berabe juga nih. Turretnya jadi kuat banget loh. Oke, di sini kita coba kabur ya. Hati-hati, Pak. Nggak punya mana. Oh my god. Nah, ya Tuhan. Enemy turret destroyed. Oke, nggak apa-apa. Masih selamat ya. Oke, di situ Kasadina selamat ya dari si sayangan. Kita nggak ada mana ya. On my way. Nggak bisa apa-apa nih. Oke, di sini kita akan dapatkan Arden Sensor ya. Apa kita bantu dulu nih? Ya, kita ada sedikit bisa pakai mana, kita bantu. Ya, nggak ini loh. Ally slain. Double kill. Enemy killing spree. Saya nggak yakin ya polymorph itu ngebuat musuh yang nggak bisa pakai spell nggak ya? Kayaknya iya deh. Oh, tapi dia masih bisa ini ya. Oh my god. Rampage. Jangan ini woy, nggak bisa. Saya juga udah nggak ada mana soalnya. Danger. On my way. Tapi saya belum balik-balik nih. On my way. Lulu follow me, oke. Attack Baron. Tapi ini menakutkan ya nih, saya sekali ketangkap bisa mati nih. Oke. Duh, masih saya balik dulu ya. Ah. Ya, Been slain. oke di situ menang ya, dapat keren nih. Full kill. Wow, wow Kasadinnya amazing. Quadra Terima kasih ya Kasadin. rampage. Gila nggak sih Kasadin damage-nya? Masher. Gila nggak sih? Gila Kasadin. Wow, kita di carry. Bisa dilihat ya, tadi mungkin saya bisa selamat dari engage si Ani untuk beberapa waktu itu gara-gara overgrowth-nya ya. Di sini kita menang ya. Kita bisa lihat statsnya udah pasti ya, Kasadinnya MVP di Red Penta di sini. Oke, di sini kita like semua karena mainnya oke ya. Oke, di sini kita lihat ya damage Kasadin 46k. Damage kita 6,5k, wajar main dulu emang stat-statnya nggak bakal bisa ditunjukin gimana gitu ya. Tapi bisa dilihat sisinya 30 dan damage takennya 12k ya, lumayan lah ya. Habisnya kita nggak bahkan sempat balik ya buat bikin item-item tadi. Oke, terima kasih untuk telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for liking, commenting, and subscribing. Bye bye.